Tersengalah rusuh daya. Teringatkan akan kejadian semalam di balairmu istana. Kekanda Tunggelana yang berbuat kelaku seperti itu, yang membuat hati dan pikiran ayahanda Baginda menjadi runsing. Beta begitu khawatir terhadap ayahanda Baginda menjadi gering dibuatnya. Wahai Tuan Putri yang mulia, janganlah berburuk sangka yang membuat mudah dan cantikan karena memikirkan menyakitkan Tuan Putri. Saya rasa menantunya Tuan Putri ini bukan semata karena bantu Tuan Putri. Jadi apa? Coba mengerti. Bukankah bersama yang telah terlaksana dengan selamat? Iya juga ya. Mestilah ada sesuatu yang membawa pada keadaan demam, seram sejuk, sakit, tapi tak sakit. Kita langsung buka. Tuan Hamba tahu sakit apa itu. Oh, itu rupanya gerangan yang membuat Tuan Putri sebagai orang lampau kaca. Kiranya jiwa dan perasaan sedang diamuk cinta. Siapakah yang menjadi si buah hati pangeran jantung Tuan Hamba Siti? Elok, jangan Saudagar Cendana. Semalam hamba saksikan betapa sang turunan begitu gagah, perkasa. Begitu sih banget. Hari petang menjadi ikuan siang dan malam. Alah, sudahlah dayang-dayang. Janganlah beta hendak dimusi-musi lagi. Jika kami semua sudah mengetahui rahasia hati beta, janganlah hendak dipersentuhkan dan dipekan-tekan kepada orang-orang. Dayang, kemari. Saya Tuan Putri, sudahkah kamu sembahkan keinginan beta kepada Laksamana Jernantan Ali? Ampun Tuan Putri, titah perintah Tuan sudah pun kami sampaikan kepada Laksamana Jernantan Ali. Mungkin sekarang Laksamana sedang dalam perjalanan. Halo, rupa-rupanya ada rahasia yang tak boleh kita tahu. Sehingga kan Tuan Putri secara diam-diam telah menyuruh dalam lain untuk memanggil sang teruna. Tak kita lagi yang kena perintah. Alah, Siti, janganlah cakap macam tu. Sedihlah saya. Kata dia ada yang lain. Saya ni kan bukan orang lain. Sampai hati awak. Kita ni kan tiga serangkai. Saya Jelah.
Kau selalu menjadi musuh bahagia sebab laksana mencerminkan hal dan tak menghadap Dato Laksamana. Siapa malu aku pelan nggak sakit pinggang nih. Ampun, Tuanku Putri. Patih langsung menerima alih datang padamu. Tuanku Putri, gerangan apakah inginan Patih di bumi Ketapan Banjarsari ini? Tuanku Putri, bukankah ini taman larangan, Tuanku? Yang dimana tidak boleh sembarang orang yang bisa memasukinya. Salah. Patih bisa dipenggal oleh Baginda Sultan. Dato, bukankah Beta yang meminta Dato untuk datang kemari? Baiklah, Tuanku Putri. Jika memang begitu, yang tidak dititahkan Tuanku Putri kepada Patih, padahal berani Patih untuk menelannya. Tuanku Putri, gerangan apakah ikatan Patih dipanggil ke Taman Banjarsari ini? Wahai Dato Laksamana, orang yang gagah menjadi sandaran seluruh rakyat Lenggana. Bersalah-salahankah jika seandainya juga menjadi sandaran hati Beta untuk menumpahkan dan meluahkan rasa keluh dan sedih di hati. Bersebab belakangan ini banyak sekali yang merusingkan hati Beta, terutamanya tentang kekanda Beta, Tun Kelana, yang sudah pun sama diketahui bukan lagi saudara dan sedaging dengan Beta. Apatah lagi dengan diambilnya keris tadi alam itu. Ampun, Tuanku Putri. Terlalu besar karena yang diberikan oleh Tuanku Putri kepada Patih. Terasa-rasa apakah Patih untuk menerimanya? Tuanku Putri, sanjungan yang diberikan oleh Tuanku Putri untuk perlu melemahkan hati Patih. Bukanlah sedemikian itu, wahai Dato Laksamana. Sememangnya lah besar dan berat rasa percaya yang Beta serahkan ini. Tetapi kepada siapakah lagi yang hendak Beta luahkan perasaan ini jika tidak kepada Dato? Bersebab adinda Beta yang masih begitu belianya, masih terlalu mudanya, dalam usia 12 tahun sudah pun dinobat-nobatkan sebagai putri mahkota. Tidakkah menjadi pertimbangan dan pemikiran bagi Dato? Apatah lagi dengan PL dan kelaku dari Kanda Tun Kelana. Baiklah, Tuanku Putri. Jika memang begitu, yang menjadi intiman di perasaan hati Tuanku Putri adalah berani Patih untuk menolaknya. Meskipun bukan titah perintah dari Baginda Sultan, namun segala hal yang beraja dari hati Tuanku Putri akan Patih junjung di atas batu jemaah Patih. Jiwa tenaga Patih akan Patih pertaruhkan demi melindungi seluruh rakyat, seluruh keluarga
keluarga diraja, terutamanya kepada putra mahkota Tengku Ahmad. Jika sudah demikian kesanggupanmu Datuk, tiadalah lagi terperinya rasa suka dan senang di hati. Legalah sudah dari semua perasaan yang haru. Terima kasih Datuk. Ampun tuanku, sudahlah menjadi tugas dan tanggung jawab Patih sebagaimana orang yang diberi tanggung jawab oleh Baginda Sultan dan seluruh rakyat di kerajaan Trengganu ini, Tuanku Putri, sebagaimana seorang laksamana. Ampun Tuanku Putri, jika tiada lagi hendak dititahkan kepada Patih, izinkanlah Patih bermohon diri terlebih dahulu. Dipersilakan wahai Datuk Laksmana. Dayang-dayang, oh dayang-dayang, kemarilah. Mengapa kamu semua menjauhkan diri? Hai Tuanku Putri, kami ini menjauh. Tentulah karena tak ingin mengganggu dan merusakkan suasana. Betul tak Tuan Hamsiti? Betul tuh Melut. Orang kena berbagi kata sambil memadah. Manalah berani nak ganggu. Alah, dayang-dayang, merampeklah kamu semua ini. Sudahlah, lebih baik kita bermain sambil memetik bunga. Baiklah Tuanku Putri, boleh tak sambil kita bermain, kita diiringi dengan senandung lagu yang begitu merdunya. Baiklah kalau begitu. Tetapi lagu apa yang hendak kita senandungkan? Apapun lagu yang Tuan Putri senandungkan, tentulah lagunya Tuanku Putri. Baiklah kalau begitu. Ajaklah sekalian dayang-dayang yang lain untuk datang kemari. Baik Tuanku Putri.
merdunya suara Dinda. Oh, Kanda Kelana. Maafkan Adinda ya Kanda. Bersebab tiada mengetahui keberadaan Kanda tadi. Jadi, ada apakah gerangan Kanda datang kemari? Bersebabkan karena Kanda mendengar suara Dinda yang begitu merdu. Teringin Kanda masuk ke dalam taman ini dan ikut bermain bersama. Bolehkah Kanda ikut bermain bersama? Mengapa Dinda? Mengapa semuanya dia membisu seribu bahasa? Apakah karena sekarang sudah diketahui kalau Kanda bukanlah saudara kepada Dinda? Kanda ni apalah, hanyalah luar kulit saja. Kanda, janganlah Kanda bermadah sedemikian itu. Hati Adinda begitu teriris dengan sendiri mendengar madah serupa itu, Kanda. Kanda, sudahlah, janganlah Kanda bermadah sedemikian itu. Dan mari kita bermain dan bernyanyi bersama ya Kanda. Dinda, terima kasih banyak. Memang sesungguhnya sangat haluslah menjadi Dinda. Kalau begitu, teringin Kanda kembali mendengar Adinda bersenandung. Boleh Kanda saut-sautkan mana yang boleh? Baiklah Kanda, jika memang begitu maunya Kanda. Saya
Aduh. Memang sungguh madu ya suara Dinda. Dan semuanya, pergilah kamu menyiram bunga yang belum disiram lagi ya. Jangan kembali sebelum saya katakan. Ayo, Tuan. Silakan. Dinda, sebenarnya kedatangan Kanda kemari ini hendak mengatakan sesuatu kepada Dinda. Tapi Kanda takut pertanyaan Kanda ini akan mendatangkan marah kepada Dinda. Katakanlah, Kanda, jika memang pertanyaan itu akan membuat Adinda menjadi marah. Dinda, selama ini Kanda bermimpi, tapi mimpi itu sebagai gambaran kenyataan. Kanda berpikir demikian, tapi mimpi itu selalu Kanda tepis dari kenyataan. Kanda buat terang-terang mimpi ini. Tapi hari ini